menjalani kehidupan ini. Dan kita bersyukur alhamdulillah mengawali hari-hari kita dengan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kita bersyukur kepada Ibu sampai di masjid ini. Untuk sampai ke masjid ini kita Allah berikan kekuatan iman, kekuatan keyakinan kepada Allah SWT, keyakinan kepada nilai ibadah yang Allah sampaikan, keyakinan bahwa semua amal-amal kita akan dibalas oleh Allah SWT. Kita bersyukur datang masjid ini juga Allah berikan kekuatan zahir, kesehatan, bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, dan ternyata kita masih sadar bahwa alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan. Ada juga kita dengarkan bahwa sebangunnya seseorang ternyata dia kok lama sih sudah itu, kok tak bisa menarik itu. Ada juga enggak sempat mengucapkan doa alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa? Setelah dimatikan sementara dengan tidur semalam itu, tahu-tahunya dimatikan selama-lamanya, enggak sempat bangun, sehingga enggak sempat mengucapkan doa alhamdulillazi ahyana, yang telah membangunkan kami, menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah mematikan kami sementara. Bapak dan Ibu, emang sekali lagi kita selalu berdoa supaya dijadikan sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Itu doa Nabi Sulaiman kepada Allah di tengah-tengah kenikmatan yang terimanya. Nabi Sulaiman juga berdoa, ya Allah, ajari aku untuk ashkur, untuk mensyukuri nikmat-nikmat. Nabi Sulaiman sih banyak nikmat-nikmatnya, yang banyak nikmatnya dikatakan. Berdoanya auzi'ana an ashkura ni'mataka. Ajarkan kami untuk mensyukuri nikmat-nikmat. Punun kawat ya nikmat cek awak masih alun barang. Ya, walaupun nikmat kita sudah begitu banyak juga, tentu sangat banyak. Kita harus akui nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali. Sallallahu alaihi wasallam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Muhammad yang mengajar kita untuk bersyukur. Nabi Muhammad yang mengajar kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang damai, hamba-hamba Allah yang adil. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, baru tagak selalu nampak ibu menyiapkan lontong nasi goreng juga. Asal saya capek saat menyaksikan kultum sebuah. Bapak dan Ibu, setiap selesai khatib berkhutbah di hari Jumat akan diakhiri dengan ibadah. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan. Tandalah yang apa-apa yang semula agak terkalok-kalok mendengar itu langsung terjaga tuh rasa saya. Karena khatib telah mengakhiri dengan ibadah. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan. Rupanya innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan itu adalah salah satu ayat Allah SWT dalam Al-Qur'an, surah An-Nahl ayat 90 ya. Ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan. Semuanya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan dan berbuat baik. Wa ita'il qurba. Saya enggak baca terjemahannya kalau dulu. Mudah-mudahan tidak jauh pada kesalahan. Dan memberi kepada orang yang terdekat. Wa yanha 'anil fahsya, dan mencegah dari perbuatan yang fahsyat. Wal bab,
perbuatan yang fahsya, perbuatan yang buruk, yang jelek, dan yang tidak disukai, yang tidak diridhoi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun, dan memerintahkan ajaran kita, dan semoga kita menjadi orang yang mendapat memberikan peringatan. Pada Ibu, banyak perintah Allah SWT dalam ayat ini. Yang pertama, perintahnya untuk ya'murukum bil adli, untuk berbuat adil. Berbuat adil kepada Ibu yang pertama sekali. Adil itu ternyata kalau dalam pelajaran PPKN kita pelajari, adil itu ada seimbang antara suwuk jo kila, seimbang timbangannya. Buat sama banyak. Ada juga definisi adil itu sama banyak kan. Kalau kami beradik kakak dulu berenam orang, ada digoreng talu ada orang tua. Itulah dia di balah-balah dia orang tua kan. Lah ratu mana orang tua membaginya atau masih mencari je ke yang sebelah. Rasa-rasa gadang je punya adik aku. Ada yang nekat nyambi aja langsung kan. Dia tukarnya langsung. Seperti itu betul. Hasrat kita terdidik sejak kecil mungkin ingin adil. Jadi tuntutan untuk adil itu pada dia tak ketika lah kadang-kadang bulan bademo sih. Tuntutan adil itu lahir sejak kecil, sejak tahunya kita akan sebuah pentingnya keadilan. Dan itu terbiasa sampai kita sekarang jadi tuntutan kita kepada masyarakat. Sedikit-sedikit kita mengatakan tidak adil. Sampai kemudian kita terdidik diri kita untuk mencari pemimpin yang adil. Nah, itu jadi pelajaran dan kemudian jadi kampanye, jadi iklan ulang, jadi macam-macam. Begitu adil itu adalah kebutuhan, adil itu adalah keinginan semua orang. Ada adil juga didefinisikan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mencari tentang adil dalam hal itu, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu cukup terasa ada menerima lah kadang-kadang orang. Walaupun ada juga yang protes. Katanya anak ketek ni butuh belanjanya 1,000. Dia induknya lagi 50,000. Kita melihat marah betul. Anak seketik itu dia kira belanja 50,000. Banyak hilang mereka baca tu. Hampir-hampir kan. Yang kemudian anak ketik itu mestinya belanja 50,000. Yang itu yang adil dari awal kan. Murid definisi awal sebagian. Bapak dan Ibu, jadi adil itu ternyata bermacam-macam. Tidak mesti, tidak melulu harus seimbang, tidak mesti harus sama banyak. Banyak definisi adil itu. Bapak dan Ibu, ternyata Allah SWT ciptaan Allah ini terhadap kita, terhadap semuanya itu juga dimaknai sebuah adil. Karena Allah yang maha adil. Jadi kalau minta keadilan Bapak dan Ibu, minta yang adil itu pada Allah SWT. Karena Allah lah yang maha adil, yang punya sifat al-adl. Dalam Asmaul Husna kita hafal juga, termasuk awal-awalnya. Jangan berharap kita pada manusia untuk berbuat adil, karena manusia itu niscaya dia tidak akan mampu adil sebagaimana yang Allah ajarkan, Allah perintahkan. Allah perintahkan kita ya'muru bil adli. Allah perintahkan kita untuk adil, dan kita berusaha untuk adil itu. Sebenarnya kita juga berusaha untuk ihsan. Sebenarnya kita berusaha untuk menyucikan diri, untuk tazkiyah. Itu perintah-perintah Allah SWT bagi kita semuanya.
Dan Allah hanya menilai kita qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Ungkapan-ungkapan itu rupanya kalau kata Abi Un ya, ungkapan itu adalah ungkapan usaha. Kalau fiilnya tuh ya, fiil mudhari'. Iya, dia usaha terus menerus, bukan sesuatu yang perfect. Beruntunglah orang-orang yang berusaha menyucikan jiwanya. Beruntunglah orang-orang yang berusaha untuk berbuat adil. Tapi tidak dikatakan beruntunglah orang-orang yang suci, karena memang orang suci itu tidak ada. Yang beruntung adalah orang yang laiba usaha untuk menyucikan jiwanya. Termasuk perintah adil tadi itu kita berusaha untuk adil. Dan walau alam, sepertinya kita enggak akan pernah sempurna menjadi orang yang adil. Karena yang maha adil itu adalah Allah SWT. Allah menciptakan semuanya dengan penuh adil. Awak yang diciptakan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk, sesempurna-sempurna bentuk. Ya, walaupun ada juga kemudian Allah ciptakan yang bentuk orangnya yang katakanlah ada yang tidak sempurna, dan kemudian ternyata itu cara Allah menyampaikan bahwa Allah Maha Adil itu. Allah berikan kekurangan seseorang di sini, ada Allah berikan kelebihan di sisi yang lain. Allah berikan kekurangan dia dari segi materi, Allah berikan kelebihan orang lain untuk mengantarkan materi pada orang itu. Banyak cara Allah memberikan keadilan-keadilan terhadap hambanya. Allah berikan gunung yang setinggi-tingginya, kemudian Allah juga ciptakan lembah yang sedalam-dalamnya. Allah ciptakan sebuah wilayah yang gersang segersang-gersangnya, tapi kemudian juga Allah ciptakan sebuah wilayah yang begitu juga subur sesubur-suburnya. Allah ciptakan di wilayah itu panas yang kemudian tidak ada penghidupan seakan-akan kata orang. Tapi ternyata Allah berikan sana minyak bumi yang kemudian dia bisa memfasilitasi banyak orang di dunia untuk bisa ke sana untuk mengimpor minyak di sana. Cek orang Saudi itu kekayaannya tidak ada, punya kekayaan alam. Tapi kata orang Saudi, Allah tetapkan bahwa orang Islam harus naik haji ke sana. Ditetapkan biaya haji sekian. Invest piti masuk Saudi itu dalam setahun untuk haji itu berapa triliun. Wallahu a'lam Bapak dan Ibu, semuanya Allah ciptakan. Semua cipta Allah itu adil karena Allah Maha Adil. Dalam surat Tabarak Allah ungkapkan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Adakah engkau lihat ciptaan Allah itu yang ganjil, yang tidak betul? Itu ungkapan Allah dalam surat Tabarak itu Al-Mulk. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji al-basar hal tara min futur. Bapak dan Ibu, maka Allah yang Maha Adil itu, karena semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah lakukan terhadap hamba-hambanya penuh dengan keadilan. Jadi cik lain Bapak dan Ibu, lucunya awak selalu menuntut keadilan. Awak menuntut keadilan orang kawak, menuntut keadilan pemimpin kawak, menuntut keadilan istri kawak. Kan dalam kajian berikutnya kan Cik Buya dinikahi oleh laki-laki itu 1, 2, 3, 4 perempuan. Fa'ilam ya, jika engkau tidak sanggup untuk berbuat adil, maka cik saja
Itu kan, itu kan konteksnya masih kalau kawin bisa adil. Adil itu masih jadi tuntutan, bukan jadi sebuah koreksi diri kita. Bapak dan Ibu, coba Bapak mencari diri awak sendiri ini adil nak? Ini yang Bapak dan Ibu yang ingin saya juga sampaikan pada diri saya sendiri, pada kita semua. Pertanyaan sekarang ini, adil itu sering jadi tuntutan kita, tapi jarang kita menuntut diri kita untuk adil terhadap diri kita sendiri. Adil dalam memberikan konsumsi, adil dalam memberikan perlakuan. Kadang awak bermainnya sekian jam, tapi ibadah awak dia kesempatan 5 minit selesai dia untuk solat, untuk bermain, untuk macam-macam, untuk mota habis juga waktu 4 jam. Tapi coba disuruh ibadah solat agak hampir rakaat, sudah assalamualaikum kiri kanan langsung tagak. Ini adil Pak ke diri sendiri itu. Bapak dan Ibu yang dapat Allah SWT, maka tuntutan adil itu saatnya kita juga harus marahkan ke diri kita. Awak jadi pegawai, ketika atasan awak melakukan sesuatu yang menurut atasan itu, tentu dia tahu juga apa yang baik untuk kantor, untuk bawahannya, untuk anggotanya. Tapi kemudian kita melihat beliau itu tidak adil. Masa siko dia banyak, siko tidaknya, siko dia gini nilai situ. Yang cik lagi, ambo nilai saya, ambo lagi rajin kerja. Jarang kita arahkan mengoreksi diri kita. Bapak dan Ibu, jadi ketua RT itu yang adil lah. Kok ketua RT ini? Tapi adakah kita berpikir tentang diri kita adil nggak? Kalau adil pada diri kita, pada Ibu, tidak ada orang yang membuang sampah sembarangan. Kalau seorang warga yang adil itu, dia tahu bahwa ikut kama rusak orang lain kok. Jadi adil itu kalau bandingkan resiko terhadap diri awak dengan resiko terhadap yang akan hitungan di orang atas perilaku awak. Kan itu adil Bapak dan Ibu. Kalau awak ingin selamat, maka awak dapat berpikir bahwa orang juga harus selamat dengan perilaku awak. Tapi lah macam-macam yang bawa dari Pak RW, dari banyak orang, ada juga orang rupanya sembunyi-sembunyi dia disimpannya, ditaruhnya sampah di tempat yang orang tak pancal lihat. Bisa lah heboh seorang buat siap dia buang saruk sekali itu. Itu orang-orang yang tidak berperilaku adil. Jangankan terhadap orang lain, terhadap dirinya sendiri dia tidak berbuka adil. Padahal kan setiap perilaku kita itu pasti in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik kamu itu untuk dirimu sendiri. Tapi tentu juga jika kamu berbuat buruk, maka untuk dirimu juga. Pikiran itu tidak sampai ke orang. Kan ada waktu lihat gambar-gambar tuh, seorang menyampaikan saruk. Orang saruk itu balik ke mukanya balik. Bapak dan Ibu, maka adil saatnya kita berpikir bukan sebuah tuntutan, tapi ada sebuah kebutuhan yang itu diawali dari kebutuhan dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu, al-adlu aqrabu lit-taqwa. Dalam surah Al-Maidah, keadilan itu mendekatkan kamu kepada takwa, lebih dekat kepada takwa. Maka untuk berbuat adil, untuk bisa berbuat adil, maka bertakwalah. Itu pada surat Al-Maidah ayat 8. Maka adil adalah sesuatu yang mulia karena dia diturunkan dan dimiliki oleh yang maha mulia. Maka untuk itu dia selalu identik dengan sebuah ketakwaan. Ketika kita ingin berbuat adil, maka berbuat takwa.
Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya badratin ya badratin min haza kull kamali. Ya badratin ya badratin min haza kull kamali. ماذا يعبر عن علاك ماذا يعبر عن علاك مقالي. يا بدراتين يا بدراتين من حسن كل كمالي. يا بدراتين